Administrasi Rumah Sakit, Dr. Afrianti Sandy, Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi Estetik, Magister Administrasi Rumah Sakit. Narasumber selanjutnya adalah Bapak Hermawan Helmi, Brand Manager Kombipar. Kemudian ada juga Mbak Adelia Iza Khairina sebagai seorang chef dan content creator. Hadirin yang terhormat dan berbahagia, Burn Support Group Indonesia merupakan lembaga independen yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, terutama berbagi kesadaran mengenai penanganan dan pencegahan luka bakar di masyarakat. Komunitas ini merupakan wadah yang mengayomi dan mempertemukan penyintas luka bakar untuk saling peduli, menguatkan, dan berbagi pengalaman serta pengetahuan mengenai luka bakar. Melalui acara ini, penyintas luka bakar berkumpul, membentuk jaringan, membuka potensi, dan saling menginspirasi. Rasa terima kasih juga kita sampaikan kepada Kombipar sebagai sponsor utama yang mendukung kegiatan acara ini. Sebagai reminder, bagi peserta yang mengikuti acara ini melalui Zoom, diharapkan untuk menggunakan background seperti yang ada di belakang ini, nanti linknya ada di kolom chat, juga mengisi daftar hadir, karena akan ada hadiah menarik yang akan dikirim ke rumah masing-masing. Nah, ini hanya ada semua peserta akan mendapatkan bingkisan tersebut jika mengisi daftar yang akan ada di kolom chat. Saya akan membacakan susunan acara yang diawali oleh pembukaan, selanjutnya disusul dengan pemutaran video teaser Burn Support Group Indonesia. Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Perapi Jabodetabek Banten, Dr. Irena Sakurarini, Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi Estetik Konsultan, Magister Administrasi Rumah Sakit. Acara berikutnya adalah sambutan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Dilanjutkan dengan acara utama kita yaitu talk show pencegahan dan penanganan luka bakar. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan diakhiri dengan pengumuman pemenang untuk pertanyaan terbaik dan peserta yang mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Baiklah para hadirin yang berbahagia beserta seluruh narasumber kita hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka. Selanjutnya mari kita sama-sama saksikan video teaser Burn Support Group Indonesia. Nama saya Eni Rosita, umur 41 tahun. Perkenalkan, nama saya Ferry Bicar Paulus, saya umur 40 tahun. Nama saya Rudi Aribowo, umur saya sekarang 47 tahun. Luka bakarnya terjadi saat saya sedang memperbaiki mobil di rest area antara Yogyakarta dan Jakarta. Awal saya menjadi pasien luka bakar adalah ketika saya mengalami serangan penyiraman air keras di akhir tahun 2016, tepatnya di bulan Oktober. Saat itu saya sedang mengikuti sebuah perlombaan lari lintas alam di daerah Merapi Merbabu, Yogyakarta. Di mana pada saat kejadian itu saya sedang melaksanakan tugas di tempat pekerja saya sebagai petugas safety yang melaksanakan keselamatan gedung. Saya mendapat laporan bahwa telah terjadi kebocoran gas gedung. Jadi waktu itu pas di komplek itu kita adain acara bakar-bakaran. Kebetulan ada sama teman-temannya lagi jongkok dan ada tungkunya juga. Salah satu warga kami ada yang nuangin spiritus di situ. Mungkin spiritusnya agak terlalu banyak atau gimana sehingga panik, refleks langsung membuang spiritus itu. Pas kebetulan di depannya itu posisinya elang. Awalnya saya kena itu kecelakaan kerja karena burn elektrik tahun 2004. Konslet juga dari head dryer, jadi ada gas bocor, head dryer, konslet, jadinya tuh kayak langsung ada percikan api,
tiba-tiba lagi kita kerja meledak gitu. Saya langsung flashback korban-korban luka bakar sekarang. Wah, hidung saya hilang, mata saya hilang, mulut saya hilang juga. Saya cari kaca mobil, saya mau lihat muka saya seperti apa gitu. Panik dan sempat terpikir ini kaki saya bagaimana ya, apakah akan cacat seumur hidup, apa masih bisa berjalan normal kah, atau seperti apakah, itu yang ada di dalam pikiran saya. Karena benar-benar pengetahuan saya tentang luka bakar, apalagi tentang luka bakar karena bahan kimia itu sangat minim. Yang ada namanya orang tua merasakan apa yang dirasakan anak, iya campur aduk gitu. Maksudnya saya mikir ini anak saya gimana gitu kan, apakah bisa tertolong, apakah bisa sembuh atau gimana, pokoknya campur aduk di situ. Saya terkejut gitu, tidak menyangka apakah benar ini kejadian ini benar-benar saya alami. Segalanya seperti mimpi gitu ya. Karena nggak menyangka saja gitu. Insecure pasti ya, kayak takut gitu, kayak orang-orang gimana sih ngelihatnya nih kita nih gitu, jijik apa gimana gitu ya kan. Apalagi karena bekas luka tuh kan kelihatan banget gitu, kayak di tangan gitu kan. Kelihatan banget gitu, kadang orang itu kenapa ya gitu. Enggak ya ngeliat kita gitu. Tapi berkat juga tentunya dukungan dari keluarga, dari teman-teman, dari saya pribadi pun pengen bisa normal lagi. Mulai dari situ, alhamdulillah saya bisa berprestasi lagi. Saya tidak bisa pasrah gitu. Justru mereka dari luar sana berjuang untuk bisa saya sembuh. Saya hanya berfokus kepada apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi atau untuk sembuh secara lebih cepat. Sesuatu yang terjadi, buat apa kita ungkit-ungkit lagi gitulah. Jadi saya mikirnya ya udah, saya harus jalanin, ini mungkin ujian untuk keluarga saya, mungkin Allah punya rencana baik buat keluarga saya ke depannya. Itu aja sih. Menjadi pasien luka bakar itu adalah pengalaman hidup yang tidak pernah bisa terlupakan. Buat saya adalah suatu pembelajaran. Kita nggak sendiri gitu, jadi kayak sama-sama senasib, kita jadi kayak keluarga gitu. Dan saya selalu mensupport yang terbaik buat anak saya. Kita harus aware karena luka bakar itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja kemungkinan akan mengalami. Harus ditangani secepatnya. Harus semangat, harus bisa bangkit. Jadi jangan nanti sedih, selalu berpikir setelah ini saya apa gitu. Sabar, sama ikhlas. Bahwa kita tetap harus berdoa dan bersyukur. Apapun yang terjadi dengan kita, kita bersyukur. Kemudian fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Karena apa yang Allah kasih ke kita itu yang terbaik. Buat pasien luka bakar, semangat! Dalam hidup ini, kadang ujian dan tantangan datang dalam bentuk apa saja. Salah satunya adalah mengalami luka bakar. Luka bakar pernah membuat kami jatuh. Namun, kini kami bangkit dan menggelorakan semangat. Kami adalah Burn Support Group Indonesia. Baik, hadirin yang berbahagia, tadi itu adalah video teaser mengenai Burn Support Group Indonesia yang didukung oleh para pasien penyintas luka bakar. Sebelum acara kita dilanjutkan, baiknya saya ingatkan buat para hadirin yang mengikuti acara ini, mohon di-mute agar acara berlangsung dengan lancar dan seksama. Baik, para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Perapi Jabodetabek Banten, Dr. Irena Sakurarini, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik, konsultan, Magister Administrasi Rumah Sakit. Kepada Dr. Irena Sakurarini kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat
Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, Master of Public Policy PhD, yang terhormat Dr. Afrianti Sandi, Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia, yang terhormat Bapak Rudi Ariwibowo dan Bapak Lionel Hahijari dari Burn Supporting Group Indonesia, dan tim Kombipar serta semua pihak yang sudah mewujudkan acara ini. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, izinkan saya selaku Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Indonesia, wilayah Jakarta, Jabodebek, dan Banten, sekaligus sebagai Wakil Ketua Perapi Pengurus Pusat, menyampaikan rasa syukur pada Tuhan, kita masih bisa diberi kesehatan, bisa berkumpul secara virtual pada platform ini, di tengah pandemi yang belum juga kunjung sepi. Suatu kebanggaan, diikuti harapan yang cerah, meski di tengah pandemi, ada banyak kegiatan kemanusiaan yang lahir, penuh semangat. Antara lain, lahirnya Burn Support Group Indonesia, komunitas para penyintas luka bakar. Hari ini, grup ini akan mengadakan talk show, sebuah kegiatan penyuluhan mengenai luka bakar, dan sekaligus peresmian komunitas para penyintas luka bakar di Indonesia. Kami sangat menyambut baik adanya guru penyintas luka bakar seperti ini, di mana sama dengan guru-guru penyintas penyakit lainnya, sangat bermanfaat, terutama bagi penderita dan keluarganya. Perlu diketahui, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik yang memiliki kompetensi dalam penanganan klinis luka bakar secara profesional, dan bahwa luka bakar memiliki perbedaan dari luka biasa. Ada berbagai jenis penyebab luka bakar yang membutuhkan sumber daya, pada penanganannya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Untuk itu, kami perlu menggalang kerjasama semua pihak. Dari mulai pasien menderita di awal malapetaka, menjalani perawatan di RS maupun di rumah, bahkan hingga bisa diterima kembali oleh masyarakat. Luka bakar yang hebat sering meninggalkan cacat yang kadang sulit masuk ke dalam komunitasnya kembali. Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan, yang telah mendukung penuh adanya grup penyintas luka bakar. Peristiwa musibah luka bakar memang selayaknya mendapat dukungan pemerintah. Karena masalah yang ditimbulkan akibat luka bakar, bila tidak ditangani secara profesional dan kerjasama yang baik, akan menjadi beban yang tidak kecil bagi negara. Mohon dukungannya terus ya, Bapak Gubernur. Terima kasih. Sekian kata-kata yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, semoga acara talk show ini sukses, selamat bekerja kepada para panitia yang sudah bekerja keras, dan khususnya kepada Dr. Sandy dan kawan-kawan dari Perapi, jangan putus semangat, walaupun pandemi tetap menangani luka bakar. Tentu banyak kesulitan, selain COVID, luka bakar juga memiliki masalah tersendiri di sebuah rumah sakit. Jangan kendor, dan mari kita tetap semangat. Untuk diketahui, acara ini merupakan suatu kesatuan dengan rangkaian acara Kongres Ilmiah The Jakarta Burn and Wound Congress tahun 2020 yang kami sudah singkat dengan JPWC, mudah-mudahan banyak yang masih kenal dengan acara ini. Silakan bergabung besok yang diselenggarakan oleh Perapi Wilayah Jakarta, Jabodebek, Banten. Selamat berdiskusi, selamat bekerja, dan tetap jaga kesehatan. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Semangat! Assalamualaikum. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Dr. Ira. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Mari kita saksikan. Yang terhormat Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia, yang saya hormati seluruh hadirin peserta talkshow pencegahan dan penanganan luka bakar
sekaligus peserta launching Burn Support Group Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu bahwa luka bakar merupakan luka yang membutuhkan penanganan yang bukan hanya tepat tapi juga cepat agar dampak dari luka dapat diminimalisir. Karena itulah talkshow ini saya percaya akan bisa memberikan kebermanfaatan dan ilmu serta metode-metode praktis khususnya terkait dengan pencegahan dan penanganan luka bakar. Saya juga menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Burn Support Group, di mana komunitas ini bisa menaungi para penyintas luka bakar dan keluarganya, serta menjadi caregiver luka bakar. Sekali lagi selamat dan semoga acara berjalan lancar dan sukses, dan insya Allah ini akan menumbuhkan kewaspadaan kita mengenai pencegahan dan penanggulangan luka bakar. Salam hangat untuk semuanya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan atas sambutannya. Baiklah para hadirin yang berbahagia, peserta kegiatan talk show pada hari ini. Kini tibalah acara puncak kita, yaitu talk show mengenai pencegahan dan penanganan luka bakar. Sudah ada narasumber bersama kita, Bapak Rudi Ariwibowo, Bapak Lionel Hahijari, sebagai wakil dari Burn Support Group Indonesia. Kemudian ada Dr. Irena Sakurarini, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, konsultan, magister administrasi rumah sakit, dan ada Dr. Afrianti Sandy, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, magister administrasi rumah sakit. Kemudian juga ada Bapak Hermawan Helmi dari brand manager Kombipar. Kemudian ada juga chef kita Adelia Iza Khairina. Oke, sebelum masuk pada materi, saya perlu ingatkan juga bahwa di akhir acara akan ada sesi tanya jawab, dan ini juga akan dipilih 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah. Jadi mohon para peserta bisa mendengarkan dan ikut partisipasi dalam bertanya. Baik para hadirin, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae singkat para narasumber kita hari ini. Bapak Rudi Ariwibowo saat ini memiliki usaha dalam pengembangan baju khusus luka bakar atau yang dikenal dengan istilah pressure garment. Kemudian ada Bapak Lionel F. Hahijari, bekerja sebagai Chief Counsel Offshore Operation and Compliance di Chevron Indonesia. Kemudian ada Dr. Irena Sakurarini, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, konsultan, magister administrasi rumah sakit, sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia PERAPI 2015 sampai sekarang, dan Ketua Perhimpunan Dokter Bedah Plastik Indonesia atau PERAPI wilayah Jabodetabek dan Banten dari tahun 2015 sampai saat ini. Kemudian Dr. Afrianti Sandy, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, magister administrasi rumah sakit, yang kini aktif dalam Perhimpunan Dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik atau PERAPI, juga aktif dalam kegiatan Ikatan Dokter Indonesia. Narasumber selanjutnya adalah Adelia Iza Khairina, sebagai chef atau praktisi kuliner dan juga konten creator. Dan terakhir ada Bapak Hermawan Helmi sebagai brand manager Kombipar. Kita langsung saja pertanyaannya saya ajukan untuk Bapak Rudi. Pak Rudi, boleh ceritakan sedikit gitu ya, secara singkat, gimana awalnya Bapak kena luka bakar dan akhirnya bisa terjun pada usaha pressure garment gitu? Awal kejadian saya kecelakaan kerja awalnya. Jadi lumayan dari ceritanya panjang gitu ya. Ya dirawat udah lumayan itu lama, sampai 3 bulanan gitu. Nah, setelah sembuh ini alhamdulillah ini
saya dikenalkan dengan yang namanya pressure garment. Gitu. Tahunya tuh awal dari kawan yang dirawat di luar. Jadi teman saya itu sudah pakai pressure garment. Nah, dari situ mulai saya kenal. Jadi alhamdulillah dibantu sama dokter-dokter khususnya bedah plastik. Diperkenalkan saya ke teman-teman sejawatnya, ini loh sekarang sudah ada yang namanya pressure garment buatan Indonesia gitu. Sampai sekarang akhirnya berkembang, alhamdulillah masih berjalan. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi perjalanannya Bapak kena luka bakar, kemudian akhirnya terinspirasi untuk membuat pressure garment gitu ya Pak ya? Iya, betul. Kan Bapak, kita kan sebelumnya udah pernah ketemu nih, terus Bapak cerita kan bahwa ketika mendapatkan luka bakar, Bapak tertekan gitu ya. Nah terus boleh ceritain Pak, tertekannya kenapa, terus motivasi apa yang membuat Bapak akhirnya bangkit kembali Pak? Ya waktu itu memang masa-masa sulit ya, karena tertekannya itu ya saya setelah keluar dari rumah sakit itu saya bisa dibilang jobless gitu, sudah tidak kerja lagi gitu. Nah itu awal bisa tertekan. Terus juga masalah luka yang saya bawa ini kan kita nggak tahu ya, itu banyak yang nggak tahu, itu dianggapnya kalau sudah sembuh itu ya sudah gitu. Padahal awal dari mulai banyak problem kalau nggak ada yang bisa nangani. Seperti nanti ada yang timbul keloid gitu ya, ada yang kontraktur gitu. Nah, waktu zaman itu sih belum banyak yang paham ya. Jadi benar-benar kita survive untuk jalani kehidupan ya seperti itu gitu. Apa yang membuat Bapak Rudi kemudian bangkit? Apa sih yang mendorong gitu? Keinginan apa sih Pak? Waktu itu memang saya punya anak ya. Anak itu yang membuat bangkit saya, karena saya berpikir gimana nanti masa depan itu anak kalau nanti bapaknya tidak mampu bekerja atau menghasilkan sesuatu untuk kehidupan anak itu kelak gitu. Jadi saya harus semangat, setelah sembuh itu saya harus bisa bekerja kembali, bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghidupi itu anak gitu. Oke Pak. Sekarang kan Bapak aktif di Burn Support Group Indonesia. Kira-kira apa yang mendorong Bapak untuk terjun langsung bersama teman-teman penyintas luka bakar lain di Burn Support Group Indonesia? Ya. Ternyata luka bakar itu tidak hanya penyembuhan saja. Pasca sembuh itu justru lebih lama daripada penyembuhan. Nah, di masa itu banyak yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan setelah mereka sembuh. Nah, di sini saya ingin membuat suatu wadah agar para mereka yang mengalami luka bakar, tidak hanya pasiennya ya, keluarga, teman-teman gitu, dapat berkumpul membantu bagaimana ini luka bakar ini
bisa diatasi. Mereka jadi sesuatu yang tidak tidak mengganggu gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Rudi. Sekarang untuk Bapak Lionel. Selamat pagi Pak Lionel. Boleh ceritakan sedikit Pak mengenai awalnya Bapak terkena luka bakar. Katanya pertama kali mendapatkan luka bakar itu Bapak sempat mau ditaburi tepung ya Pak ya oleh seseorang. Boleh cerita sedikit Pak? Betul. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan Burn Support Group Indonesia untuk memberikan kami waktu untuk share lah pengalaman kami gitu. Jadi betul apa yang dikatakan Mbak Lisha. Jadi kejadian pertama itu terjadi waktu di rest area di sekitar daerah Tegal. Dan pada saat itu saya lagi memperbaiki mesin dan mesinnya itu mengeluarkan api yang mencetus uap bensin yang ada di ruang mesin. Nah, apinya itu menyambar baju saya, menyambar bensin di tangan saya dan juga membakar saluran pernapasan atas gitu. Jadi waktu itu saya masih dalam keadaan terbakar itu saya ingat karena ini cepat ya, mungkin hanya 6-10 detik saja kejadiannya, itu ada beberapa orang yang berusaha untuk menyiram air dan ada bahkan yang juga menyiram tepung gitu. Jadi setelah apinya mati pun masih ada yang berusaha untuk melakukan itu. Tapi kebetulan kami mempunyai pengalaman untuk mengenai kasus-kasus luka bakar yang terjadi di perusahaan kami. Dan salah satu upaya penolongan pertama memang adalah untuk menuangkan air itu kepada luka bakar, tetapi harus dipastikan bahwa airnya memang bersih, steril, dan airnya itu mengalir. Jadi kalau memang di rest area pada saat itu, saya nggak melihat itu air mengalir, kan itu hanya dari galon aqua yang berusaha disiram kepada saya, dan saya bilang jangan, dan terutama tepung ya, tepung sama sekali nggak ada relevansinya dengan penyembuhan luka bakar gitu. Jadi saya sempat blackout beberapa kali di parkiran rest area itu, tapi kebetulan ada ambulans pula di rest area yang parkir yang membawa saya cepat ke ruang UGD di Rumah Sakit Muhammadiyah. Saat kejadian itu pun saya sudah sadar bahwa saya secepatnya harus dibawa ke RSPP. Kenapa RSPP? Karena berdasarkan pengalaman kami di tempat kerja kami itu, RSPP merupakan fasilitas penanganan luka bakar yang terbaik untuk menangani luka serius. Itu yang ada di dalam benak saya juga. Jadi sehingga saya minta kepada teman yang kebetulan juga menemani kami di sana untuk secepatnya mengurus agar saya bisa dibawa ke RSPP. Kami juga menghubungi dokter di tempat kerja kami untuk dimintakan bantuan supaya kami juga secepatnya dibawa ke RSPP. Penanganan pertama itu di UGD Rumah Sakit Muhammadiyah juga cepat, jadi kulit tangan yang sudah terkelupas itu langsung digunting-gunting, kemudian dicuci dengan NaCl, diperban, diberikan obat penahan sakit. Untuk paginya kami langsung dibawa dengan ambulans ke RSPP. Di sanalah baru kami sadari bahwa saluran pernapasan atas itu juga terkena trauma, sudah mulai membengkak, dan kami pertama ketemu dengan Dr. Sandi di UGD RSPP yang waktu itu sudah menyarankan bahwa karena sudah terjadi pembengkakan harus segera mencari jalur pernapasan baru melalui trachea, istilahnya tracheostomi ya dok ya, dan itu harus dilakukan secepatnya. Saya mengiyakan, mensupport, dan disitulah mulai perawatan dan penanganan pemulihan luka bakar gitu. Jadi dukungan sikap optimis dari
terutama ya dukungan keluarga, bantuan doa dari keluarga, kemudian profesionalisme dari penanganan perawat-perawat dan dokter di RSPP itu sangat-sangat membantu dalam saya itu bisa secepatnya pulih dari kondisi akibat luka bakar itu. Memang sakitnya seperti kita semua ketahui, sakitnya memang luar biasa, tapi memang penanganan-penanganan yang dilakukan itu memberi kami keyakinan bahwa ini pun akan berlalu, cuman kita harus bersabar menangani karena trauma ini memang trauma yang berat, kita harus bersabar dan suatu saat itu akan ada pemulihan gitu, yang sangat memberikan semangat kepada kami itu waktu kira-kira mungkin 1 minggu setelah kejadian diadakan GV atau ganti verban itu, dan kami melihat di telapak tangan kami itu kulitnya sudah mulai terbentuk gitu. Jadi saya bilang, wah puji Tuhan nih. Jadi regenerasi tubuh ini memang luar biasa, dan penanganan medis di RSPP memang mendukung supaya regenerasi itu terjadi secepat mungkin gitu, dan itu memberikan kami semangat dan tekad untuk sesegera mungkin berusaha keluar atau berusaha pulih dan sembuh dari sakit ini, luka bakar ini. Tentunya dukungan keluarga yang penting, dukungan teman-teman, dukungan perawat-perawat dan dokter itu sangat-sangat mendukung kami dalam pemulihan. Gitu. Jadi kami senantiasa kalaupun ada pesan yang saya bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini adalah bahwa kita harus senantiasa bersyukur. Bersyukur ada ambulans di rest area pada saat itu yang kebetulan biasanya tidak ada ambulans di situ, sehingga saya bisa secara cepat ditangani di UGD di Rumah Sakit Muhammadiyah. Bersyukur saya masih ingat bahwa di RSPP adalah fasilitas kesehatan yang paling baik, bersyukur atas dukungan keluarga, bersyukur atas dukungan tempat kerja. Jadi banyak hal yang bisa kita syukuri, dan tentunya kita memang ini sudah terjadi, sehingga kita tinggal, itu tidak bisa kita ubah kondisi tersebut. Yang bisa kita ubah adalah ke depannya bagaimana kita menangani hidup dengan luka bakar ini. Ya kita fokus ke situ aja, fokus bagaimana caranya untuk bisa pulih, fokus bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hal-hal pasca penyembuhan luka bakar ini. Gitu. Itu dari kami, Mbak Lisha, agak dimampatkan gitu. Kalau diceritain sih bisa 1,5 jam, tapi karena waktunya cuma 10 menit ya saya itu sampai di situ saja, Mbak Lisha. Makasih ya. Nanti masih ada Pak pertanyaan Pak, tahan dulu. Oke. Silakan. Ini menurut dokter yang merawat Pak Lionel itu termasuk yang cepat sembuhnya, cepat pulihnya. Puji Tuhan. Nah itu apa tuh Pak? Kira-kira dari Bapak sendiri apa sih tipsnya, kiatnya gitu Pak? Menurut saya itu ya, bantuan doa itu sangat-sangat menguatkan gitu. Sangat menguatkan bahwa kita itu punya Tuhan yang menjaga kita dan akan mengantar kita melalui pergumulan kita dengan luka-luka ini. Gitu. Menurut saya itu yang paling utama gitu. Jadi doa yang diberikan oleh keluarga, doa yang diberikan oleh teman-teman, dan berkat Tuhan melalui perawat-perawat itu, berkat Tuhan melalui tempat kerja yang memungkinkan saya untuk dirawat di RSPP sampai dengan selesai, sampai melewati 7 operasi plastik selama waktu 6 bulan ya dok ya. Nah itu menurut saya itu yang paling utama. Jadi berkat Tuhan lah yang membuat kita bisa menjalani ini semua gitu dengan baik. Gitu. Itu Mbak Lisha. Oke. Baik, satu lagi Pak. Akan Bapak bekerja di bidang perminyakan nih Pak, ya. Yang dimana resikonya kan juga besar gitu kan. Betul. Nah, terus sementara Bapak justru kena resikonya luka bakarnya nggak di situ gitu ya, justru nggak di luar bidang kerja. Nah, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Oh, oke.
Jadi memang kita harus selalu waspada. Jadi saya tuh termasuk orang yang paling cerewet kalau perihal safety. Jadi di komunitas otomotif pun saya yang paling cerewet itu. Untuk mengingatkan, selalu pakai seat belt, selalu menjaga keselamatan. Cuman memang pada saat kejadian itu, saya itu sudah mengendarai mobil selama 11 jam. Jadi kalau kita dalam keadaan fatigue, itu kemampuan kita untuk mengambil keputusan itu menurun gitu. Sehingga ada kemungkinan kita melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi hal-hal yang sebenarnya kita lakukan menjadi kita lakukan. Jadi pesan saya adalah memang itu pelanggaran safety saya yang pertama, bahwa saya mengendarai mobil lebih dari 4 jam. Jadi seharusnya kalau itu di tangan bisa saya ikuti, maka kemungkinan besar ini tidak akan terjadi gitu. Jadi kalau pesan saya selalu jaga keselamatan, selalu waspada, walaupun terutama untuk hal-hal yang sudah kita lakukan berkali-kali. Kita cenderung untuk menjadi lengah untuk hal yang sudah kita lakukan ratusan kali gitu. Jadi kita pikir ini udah ke 101 kalinya tidak mungkin akan terjadi kepada saya. Itu salah gitu. Jadi untuk hal-hal yang kita lakukan yang berpotensi bahaya seperti mengendarai mobil, menangani mesin, memasak, itu semua kita harus tetap waspada karena unsur-unsur yang ada di sekeliling kita itu semuanya berpotensi untuk mengakibatkan luka badan. Nah, selama unsur itu ada di situ, kita harus tetap waspada. Mungkin itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak Lionel. Kemudian kita beralih pada chef kita. Chef kita masih muda sekali ya, Chef Adelia. Apa kabar, Mbak Adelia? Baik, alhamdulillah, Mbak Nisha. Oke, Mbak. Ini juga sama nih ya, sebagai seorang chef, banyak juga resiko kalau kita ada di dapur gitu ya. Resiko-resiko luka bakarnya itu cukup banyak. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita bekerja? Mungkin pendengar kita atau peserta seminar kita juga ada dari chef atau ibu-ibu rumah tangga yang setiap harinya berhubungan dengan dapur, api gitu ya, tungku panas. Nah, sebagai chef, bagaimana Mbak pengalaman dari Mbak Ada? Jadi kan sebenarnya luka bakar itu bisa terjadi di situasi dan lokasi dimanapun ya, tapi kebetulan dapur itu tempat yang banyak sekali hazard, benar-benar kumpulan dari segala macam yang bisa terjadi itu ada di dapur semua. Nah, resiko-resikonya itu diantaranya gini, kita bukan cuma ngomongin api yang terbuka, tapi juga ada misalnya seperti yang tadi di video, ada resiko dari ledakan gas. Ledakan gas ini bisa karena gasnya yang fault atau selangnya atau kesalahan pemasangan, terus ditambah dengan ventilasi yang nggak memadai, terus juga dari resiko dari kompor, api yang nyala terus nyamber ke sebelah-sebelahnya, misalnya karena kita menaruh barang-barang yang tidak seharusnya ada di sekitar kompor, nyamber, atau muntuk pakaian kita kesambar api, itu juga bisa jadi sebab terjadi luka bakar. Terus juga kalau ibu-ibu di rumah selain masak untuk sehari-hari juga jualan, kadang-kadang packagingnya naruh-naruhnya tuh deket-deket kompor, itu juga rawan sekali tersambar api. Atau panci yang dipanaskan terlalu lama, kosong gitu, atau minyak aja, itu juga pada suhu tertentu dia bisa apinya tuh melalap sampai ke atas gitu. Terus selain itu juga ada dari resiko kalau uap dari mengukus atau merebus. Misalnya kita lagi ngukus siomay terus mau diintip sedikit, nah yang diintip itu kan uapnya berarti langsung ke muka tuh kan, itu bahaya sekali. Terus atau buka presto, atau misalnya membuka tapi dengan misalnya mengaduk nasi yang di rice cooker tanpa perlindungan tangannya, terus itu kan panas banget, jadi bisa juga luka bakar di tangan gitu. Terus selain itu resiko juga dari memegang permukaan yang panas yang kita lalai, nggak tahu kalau itu panas. Misalnya loyang dari oven kita taruh aja di meja, orang lain nggak tahu kalau itu panas, kepegang gitu, bisa kena luka bakar tangannya. Atau panci masih panas, nunggu biar nggak dicuci dulu, itu juga bisa kepegang. Terus ada juga kita kira lapnya cukup untuk menahan panas waktu kita angkat, ternyata waktu udah diangkat masih panas gitu, itu juga bahaya, malah bisa tumpah. Terus selain itu juga tadi tumpah bisa karena pegangannya kurang memadai, atau lantai yang licin, atau kesandung karena dapurnya berantakan. Itu resiko-resiko yang bisa terjadi.
Terus kalau untuk menanggulangi resiko-resikonya yang tadi, yang pasti dapurnya usahakan ventilasinya memadai supaya nggak sampai terjadi ledakan kalau gasnya bermasalah. Terus kan sekarang kita kalau masak pakai masker karena lagi pandemi ya. Jadi kemungkinan kalau ada bau gas tuh lebih nggak aware lagi dibanding kalau kita nggak pakai masker kan. Jadi aware sama kalau ada bunyi gas yang kebuka gitu, kita cek, jangan nyalain api dulu. Terus kalau mulai ada bau-bau, buka semua, jangan sampai ruangannya tertutup gitu. Terus kalaupun kompornya dekat sama jendela, jangan sampai ada gordennya yang melambai-lambai kena api gitu. Jadi steril, yang ada apinya itu jangan sampai kena menyambar. Terus selanjutnya jangan lupa kalau misalnya masaknya sering juga ada exhaust yang cukup, yang di atas kompor itu, supaya nggak ada build up dari udara yang, kan kalau kita masak sesek kan lama-lama, jadi itu juga mempengaruhi pernafasan juga. Terus selain itu panci dan pan dan peralatan yang kita pakai memasak sehari-hari diusahakan sesuai fungsinya pemakaiannya. Kalau emang tidak bisa suhu yang terlalu tinggi ya kita berhenti di situ. Jangan misalnya panci buat bikin mie instan kita pakai buat goreng terus-terusan, terus lupa terlalu panas apinya nyamber lagi gitu. Terus jangan lupa praktek kebersihan yang benar supaya naruh barangnya nggak berantakan. Terus juga sediakan peralatan yang lengkap, lap yang memadai, jangan cuma sedikit. Terus lap juga harus ada yang dalam keadaan kering, supaya kalau kita memegang permukaan yang panas, tuh lapnya harus kering, nggak boleh basah, karena tetap panas gitu. Terus P3K yang disediakan juga, sumber air kalau misalnya terjadi kita nggak sengaja megang panas, langsung dialiri air tadi. Terus sarung tangan yang kita tes dulu, kalau misalnya ternyata pas kita megangnya nggak terlalu panas dan masih panas, berarti mungkin harus double lagi. Terus komunikasi juga, misalnya kita menaruh barang yang panas, jangan sampai orang lain nggak tahu. Bisa ditandain dengan misalnya ditaruh lap di atas, di sebelah di gagangnya gitu, supaya orang tahu. Terus kalau kita jalan dengan membawa yang panas atau berat, kita kasih tahu orang lain supaya minggir gitu, jangan sampai kesenggol-senggol. Terus dan kalau masak dipersiapkan dulu supaya nggak meninggalkan kompor menyala lama terus lupa gitu. Itu aja sih kalau yang bisa dipraktekin. Banyak juga ya, ada ya. Banyak persiapan kita kalau mau masak harus banyak sekali gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, soalnya panjang lebar tadi Mbak Adel udah cerita ya. Pengalaman Mbak Adel selama di dapur untuk menghindari luka bakar, dan kalaupun misalnya memang terjadi, apa kira-kira dari pengalaman pribadi aja Mbak? Kalau sejauh yang aku alami, alhamdulillah belum pernah sampai terjadi yang fatal sampai harus dibawa ke rumah sakit, tapi paling kayak nggak sengaja megang pan yang baru keluar dari oven gitu, terus langsung dialiri air. Kan waktu di sekolah diajarin bahwa dialiri air yang bukan air es tapi juga bukan air panas gitu selama 15 menit. Terus karena itu masuknya ringan dan nggak berbekas, jadi ya udah bisa kerja lagi. Tapi kalau untuk lebih dari itu alhamdulillah belum pernah. Tapi aku sedia ada fire extinguisher juga, jadi kayak kalau ada apa-apa bisa ditangani. Oke, terima kasih banyak Mbak Adel. Sukses terus. Terima kasih kesempatannya. Kita lanjut pada narasumber kita berikutnya. Mungkin ini kita tunggu-tunggu ya. Pertanyaan untuk Dr. Irena Sakurarini, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, Magister Administrasi Rumah Sakit. Dok, apa kabar Dok? Sehat, terima kasih. Iya dokter, terima kasih udah bersedia hadir bersama kita. Dok, ini dari narasumber sebelumnya udah cerita mengenai pengalaman luka bakar. Apa sih yang membedakan luka bakar dengan luka-luka lainnya, Dok? Ya, sebetulnya sama-sama luka. Tapi karena prosesnya ada proses panas, maka luka yang disebabkan oleh trauma panas itu kita sebut luka bakar ya. Luka bakar itu yang membuat dia sifatnya berbeda itu karena proses dari panas itu yang mengenai kulit kita itu bisa berefek sampai ke dalam, walaupun di luar kelihatannya
mungkin tidak apa-apa. Dan penyebabnya juga banyak, bisa saja karena air panas, tadi kita dengar semua dari cerita-cerita sahabat-sahabat survivor kita, ada yang kena air panas, ada yang kena uapnya, ya, ada yang cuma megang panci panas, tetapi itu langsung melepuh. Nah, itu adalah reaksi-reaksi yang disebabkan oleh panas. Luka bakar biasanya kita lihat kalau dia grade-nya masih ringan, masih hanya mengenai kulit luarnya saja, ya, epitel saja, maka dia akan tampak kemerahan. Seperti kalau kita terbakar di pinggir pantai, ya, istilah kerennya sunburn. Tetapi kalau sampai ada yang pernah kan lihat seperti ada gelembung-gelembung yang isinya air, nah itu sudah masuk ke grade 2. Tetapi masih dangkal, karena masih kita bisa menyelamatkan lapisan di bawah epidermis namanya dermis, ya. Nah, seperti itu. Memang terlalu kompleks, tetapi prinsipnya adalah luka bakar itu jauh lebih sulit dikenal kalau seandainya terjadi sampai ke kulit yang di bawahnya itu bisa putih. Seolah-olah dia tidak ada apa-apa, tapi sampai bahkan ke tulang. Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Saking terpesonanya dok, jadi saya teringat-ingat luka bakar yang pernah saya alami. Oke baik dok, pertanyaan selanjutnya, kita juga mengenal ada mitos-mitos penanganan luka bakar ya. Di tempat tinggal saya ada yang bilang harus pakai kecap, pakai terigu, pakai mentega, pakai pasta gigi, banyak sekali dok. Nah ini apa nih resikonya kalau luka bakar ditangani dengan tidak sesuai gitu dok? Ya, yang paling sederhana bisa saya sampaikan, mitos-mitos itu memang ada di masyarakat dan sampai sekarang pun masih diyakini bisa mengurangi rasa panas, bahkan sampai tidak berbekas. Ya, ayo cepat pakai kecap supaya tidak berbekas. Pakai tepung, pakai telur. Ada yang bilang pakai madu, ada yang juga bilang pakai daun. Ya, nah, itu adalah mitos-mitos seolah-olah panasnya ingin dipindahkan ke materi itu. Bahkan ada yang ngasih mentega ya, mentega, sehingga dia memindahkan proses panas itu ke materi-materi domestik tadi. Sebetulnya itu tidak tepat, ya. Yang paling tepat adalah mengurangi panas itu langsung dengan air mengalir. Kalau seandainya itu kena di ekstremitas, kita lebih mudah mengguyur dengan air mengalir, beberapa menit biarkan supaya panasnya berpindah ke air tersebut. Tetapi kalau terkenanya ledakan atau luka bakar listrik, nah itu beda lagi. Jadi tidak tepat kalau kita memberikan barang-barang domestik tadi. Jadi sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena akan sulit dibersihkan. Bayangkan, luka yang sudah bernyenyeh, banyak air, ternyata ada pasta giginya, ternyata masih ada tepungnya, lalu ditambahkan mungkin dengan kecap, lalu ada yang kasih mentega. Semuanya jadi satu, membersihkannya setengah mati. Akibatnya menjadi apa? Infeksi, karena lukanya dimasuki barang itu. Jadi sebaiknya dihindari, mari kita edukasi masyarakat. Memang tidak mudah ya, karena itu sudah jadi mitos berturun-temurun dan mungkin betul ada yang bisa teratasi gitu, karena luka bakarnya masih ringan, sehingga dipercaya bahwa semua itu memang punya khasiat. Tapi sebetulnya kalau lukanya dalam, itu akan menjadi suatu malapetaka tersendiri. Kalau sudah ngalamin baru bisa tahu bahwa, aduh, jangan sampai saya disiram tepung seperti Bapak tadi ya, sudah tenang, apinya sudah tidak ada, panasnya hilang, masih ada orang bawakan tepung untuk si Bapak. Itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Edukasi ini harus sering ya Mbak ya, jadi harus sering kita sebagai dokter bedah plastik, bahkan masyarakat yang tahu ini, mohon disampaikan secara baik, mitos ini kurang tepat. Terima kasih. Terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya. Nah tadi kan dokter juga mengatakan ya bahwa ada kalau mitos itu mungkin benar, tapi bisa juga kalau misalnya salah malah jadi malapetaka. Nah kapan kita tahu
ini luka bakar bisa sembuh sendiri dan harus dibawa ke rumah sakit. Itu gimana cara membedakannya, Dok? Kalau mudahnya, kita amati saja. Ketika kita baru kena, lalu kita bisa cepat mendapatkan air mengalir, lalu kita lihat apakah kemerahan ini berlanjut menjadi gelembung-gelembung air. Kalau tidak terjadi, maka cukup dengan salep antibiotik, kemudian mungkin di rumah banyak ya salep-salep yang bisa kita pakai, bahkan salep mata juga silakan dipakai, asal tidak terlalu luas. Tapi kalau luas, walaupun gradnya masih 1, derajat 1, kalau luas, misalnya lebih dari 1 telapak tangan ini, ada 2 telapak tangan, atau luasnya 3-4, silakan cepat mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Kalau masih ringan, bisa ke puskesmas, karena fasilitas pertama masih bisa menolong derajat pertama ini. Tapi kalau sudah dalam, misalnya seperti luka bakar listrik, kemudian tersiram minyak kuah bakso yang biasanya mengenai anak-anak ya, atau air panas, ibu-ibu yang sedang mau membuatkan air panas mandi, tahunya anaknya kesiram, atau anak yang sedang ingin jalan, tahu-tahu dia ambil sesuatu di dapur, tidak diawasi karena ibunya sedang pergi. Nah, kalau terjadi pada anak-anak dan juga pada usia lanjut, walaupun itu hanya ringan, sebaiknya cepat dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau ada terapi trauma ledakan yang seperti dialami oleh Bapak kita tadi, itu bukan saja hanya terjadi di kulit yang kasat mata, tapi juga panasnya terhirup sampai ke paru-paru. Dan itu 1-2 jam pertama mungkin belum terlalu terlihat. Tetapi kalau berat, itu langsung memang terlihat. Daripada ragu, kalau memang sudah ada riwayat ledakan, sekecil apapun, itu juga salah satu tanda kita harus tolong membawakan ke rumah sakit. Ya, rumah sakit tipe D pun masih bisa, ya, jangan harus ke RSCM atau rumah sakit besar-besar, enggak. Rumah sakit yang pertama dulu, karena di sana ada dokter bedah, di sana juga ada pertolongan pertama yang sudah sesuai. Nanti dokter dari rumah sakit tersebut pasti akan merujuk ke rumah sakit yang lebih ada fasilitas penanganan luka bakarnya, di mana kami dokter-dokter bedah plastik sudah ada di sana untuk membantu. Tetapi kalau seandainya memang bisa mendapatkan akses ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih baik, kami selalu ada 24 jam di sana. Demikian. Baik, terima kasih. Aduh, berharga sekali. Saya jadi baru tahu, Dok. Obat salep mata bisa buat penanganan luka bakar juga ya, Dok. Terima kasih, Dokter Ira. Kita beralih pada Dokter Sandy. Oke, Dokter Sandy. Selamat siang, Dok. Halo, Lisa. Assalamualaikum. Salam. Ini kan adanya Burn Support Group Indonesia ini salah satunya karena prakarsa dari Dokter Sandy. Boleh ceritain nggak, Dok? Apa sih motivasi apa sih yang membuat dokter di tengah kesibukannya gitu ya masih menyempatkan waktu gitu? Boleh cerita, Dok? Ya, terima kasih. Sorry tadi masih mute ya. Ya, jadi terima kasih nih buat semua teman-teman yang sudah mendukung, terutama buat Dokter Irena, ketua saya yang luar biasa nih, yang selalu mensupport ide-ide anak buahnya, termasuk hari ini beliau bersedia online loh sama kita di tengah kesibukannya sebagai konsultan di Darmais, dan juga teman-teman semua. Dan yang terima kasih saya yang tidak terhingga, yang benar-benar menjadi inspirasi saya adalah pasien-pasien saya yang hadir di ruang meeting ini. Ada Pak Lionel, ada Pak Rudi, ada Jena, saya lihat, hai Jena. Kemudian ada siapa lagi ya, saya belum lihat semuanya nih. Jadi ide ini muncul waktu saya ikut terakhir bulan Agustus 2019 itu, ada Kongres Asia Pasifik Luka Bakar. Namanya APBC, Asia Pacific Burn Congress di Singapura. Jadi sebelum pandemi itu kami sempat ada kongres di tahun 2019 dan saya memang rutin ikut, itu acara 2 tahunan ya. Nah, di acara itu ada opening ya, opening. Jadi opening seremoninya itu tuh dari
pasien-pasien burn survivor di Singapura. Jadi mereka menampilkan drama, mereka menampilkan kegiatan-kegiatan, mereka bernyanyi untuk menyambut kita para peserta di Asia Pacific Burn Congress itu. Lalu setelah itu diikuti dengan pemutaran video dari negara-negara lainnya se-Asia Pasifik yang ternyata mereka semua punya burn support group kecuali Indonesia. Indonesia belum ada ya. Nah di situ saya merasa, kok kita nggak ada ya gitu kan. Padahal saya dari mulai saya sekolah sampai saya lulus sampai saya sekarang bekerja menjadi spesialis bedah plastik, rezeki saya itu selalu luka bakar. Jadi waktu zaman sekolah kalau jaga, teman-teman saya udah pada deg-degan, nanti kalau jaga sama Sandy ini pasti dapatnya luka bakar deh. Bener gitu kan ya, besok dapat pasti luka bakar gitu malam-malam. Selama sekolah pun saya banyak menulis paper-paper tentang luka bakar karena memang saya passion saya mungkin di situ ya untuk jadi dokter bedah plastik. Buat saya luka bakar itu adalah sebuah ilmu yang komplit di bidang bedah plastik. Dari mulai ilmu emergency, ilmu intensive care sampai ilmu rekonstruksi, termasuk di dalamnya ilmu estetik di mana kita berusaha untuk menolong pasien dengan keahlian kita sehingga pasien itu bisa sembuh, bisa mandiri, kalau cacat bisa kita perbaiki dan bisa berfungsi lagi, bisa bekerja, bisa sekolah lagi. Nah, itu awal ceritanya. Nah, lalu ide ini saya soundingkan ke pasien-pasien saya yang cukup dekat dan cukup menginspirasi saya. Tadi kita lihat ya di video ya, ada Pak Lionel, ada Elang, ada Vicky dan Wiwi itu dari kejadian Mendem di tahun 2015 kalau Bapak Ibu ingat ya, itu kejadiannya fenomenal banget, itu pabrik Mendem di Cikarang itu meledak dan korbannya yang survive itu adalah Vicky dan Wiwi di video tadi. Lalu ada Ferry itu juga banyak teman-temannya karena satu kejadian waktu itu di basementnya Gandaria City ya, terjadi kebocoran gas, itu Ferry itu ada berempat kalau nggak salah teman-temannya itu yang masuk. Kalau ada Pak Lionel ini ini tokoh safety di perminyakan, tetapi pun dengan ilmu beliau tetap saja chance untuk terjadi kecelakaan itu tetap ada gitu. Nah disitulah saya lalu berpikir bahwa dan satu lagi tadi ada Eni Rosita. Eni Rosita itu sahabat saya, beliau adalah teman kuliah suami saya di Fakultas Teknik. Jadi itu adalah insinyur yang beralih profesi menjadi ultramarathon runner. Ya, dan Eni itu cukup luar biasa menurut saya. Bayangkan dengan scar yang begitu hebat di kakinya setelah dia terkena luka bakar kimia itu disiram air keras. Lalu Eni bisa menjuarai lintas Sumbawa 200 sekian kilo deh, pokoknya saya nggak kebayang ya gimana berlari 200 kilo dengan cacat di kaki seperti itu dan jadi pemenang. Wah benar-benar Eni itu menginspirasi banget ya. Nah lalu disitulah saya mencoba untuk mengumpulkan, karena ternyata pada prakteknya yang saya jalani itu banyak sekali pasien-pasien yang tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Jadi pasien itu hanya pasrah, cacat, hanya pasrah untuk dengan kondisinya. Padahal kita di bidang bedah plastik kita punya ilmunya untuk memperbaiki itu semua, sehingga walaupun hasilnya tidak bisa 100% sempurna ya, tidak bisa seperti ciptaan Tuhan, tetapi paling tidak dengan teknologi yang ada, dengan dukungan keilmuan yang ada sekarang itu, kita bisa meminimalkan semua kecacatan itu sehingga pasien itu mandiri ya, tujuannya itu mandiri. Jadi pasien itu bisa berfungsi lagi, bisa kembali bekerja, bisa kembali bersekolah kalau anak-anak, supaya tidak menjadi beban bagi keluarganya. Karena terus terang pengobatan luka bakar dari mulai fase akut ya, dari saat emergensi, lalu kemudian perawatan yang lama, kalau kemudian setelah itu traumatisnya, lalu setelah itu beban finansial untuk keluarga. Kalau yang beruntung punya jaminan mungkin tidak terlalu menjadi masalah, tetapi bagaimana mereka yang tidak punya jaminan ya. Nah disitulah kita berusaha untuk saling support, saling bahu-membahu di antara pasien-pasien yang awalnya saya kenal dulu. Yuk gimana caranya kita bikin wadah, kita bikin komunitas supaya kita bisa saling terkoneksi satu sama lain sehingga tidak ada yang merasa sendiri di luar sana bagi para burn survivor, bagi para penyintas luka bakar. Kami ada dengan keilmuan kami siap membantu, dan kalau misalkan kami
berkesempatan untuk berkumpul dalam satu wadah, ini pasti akan jadi organisasi yang luar biasa. Itu menurut pemikiran saya. Dan mimpi saya adalah saya akan membawa Burn Support Group Indonesia ini, mimpi kami semua ya, bukan cuma saya. Mimpi kami semua adalah kami akan membawa Burn Support Group Indonesia ini ke kancah internasional. Karena dari semua anggota bedah plastik yang ada di Indonesia, kami rata-rata semua sudah go internasional ya, jadi pergaulannya sudah cukup luas dan mudah-mudahan ini akan menjadi jalan bagi kegiatan-kegiatan di Burn Support Group Indonesia. Kita bisa terkoneksi dengan teman-teman Burn Support Group lainnya yang ada di Asia Pasifik atau bahkan di internasional untuk saling membantu, saling mensupport, kita bisa saling membangun networking dan mungkin nanti akan ada banyak keberkahan dan banyak jalan yang bisa kita hasilkan. Apakah itu dalam bentuk membuka usaha, menjalin kerjasama atau apapun lah, nanti kita akan kedepannya kita akan. Nah, hari ini adalah stepping stone kita. Ini adalah langkah kecil untuk sesuatu yang besar ke depan dan saya senang sekali bahwa hari ini banyak yang bergabung. Mudah-mudahan yang live di YouTube juga bisa ikut berpartisipasi. Nanti kita akan adakan event-event berikutnya setelah acara ini, insya Allah. Mohon dukungannya dari Dr. Irena sebagai Ketua Perapi Jakarta. Ini Jakarta nih pilot project kita nih dok, mudah-mudahan nanti bisa menyebar ke nasional dan internasional ya dok. Amin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sandy. Pak, cita-citanya, mimpinya indah sekali ya. Semoga diberkahi. Amin. Mudah-mudahan bisa ikut mendukung terus. Harus baiklah. Siap. Oke, selanjutnya kita pertanyaan untuk Pak Hermawan Helmi, biasanya saya memanggil beliau Mas Wawan. Mas Wawan ini ada katanya ya, ini baru dengar sih, belum nyoba juga. Katanya dari Kombipar itu ada produk yang ditujukan untuk luka bakar. Boleh jelaskan, Mas? Baik, oke, terima kasih Mbak Alicia. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, para mam sekalian, ataupun para parent sekalian. Terima kasih sebelumnya kepada Prapi, Dr. Ira, Dr. Sandi, dan para panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Kombifar untuk berpartisipasi pada kegiatan Burn Support Group Indonesia. Jadi kami dari Kombifar dengan spirit Championing Healthy Tomorrow dan memegang tagline bahwa sehat adalah awal kemenangan, memang sejatinya ingin berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat terkait kesehatan. Khususnya kebetulan karena saya handle di produk-produk penanganan luka bakar ataupun bekas luka, khususnya untuk kegiatan Burn Support Group Indonesia ini sendiri. So, waktu dengar ini di tahun lalu ya, Dr. Sandy ya, tahun lalu saya sempat ngobrol-ngobrol sama Dr. Sandy, seperti yang bersambut nih, karena memang kami juga ingin, karena Kombifar tidak hanya, walaupun kami menjual produk-produk yang kuratif, tapi kami juga misinya adalah meningkatkan awareness masyarakat untuk preventif, karena preventif atau prevention itu lebih baik pastinya daripada mengobati. Dan kalaupun sudah kejadian, harapannya dari masyarakat tuh bisa menangani dengan cara yang tepat dan efektif. Karena seperti tadi yang disampaikan juga oleh Dr. Ira, kemudian Dr. Sandi, dan Pak Lionel ataupun Pak Rudi, masih banyak sekali mitos-mitos yang berkembang di masyarakat untuk penanganan luka. Jadi di Kombifar sendiri punya produk yang related nih sama topik hari ini. Jadi mulai dari penanganan lukanya sendiri hingga pasca lukanya sembuh. Kalau misalkan pasca luka sembuh kan biasanya ada muncul bekas-bekas ya. Nah itu kita juga punya produk yang bisa membantu untuk menyamarkan bekas yang timbul. Mungkin seperti itu. Nah, jadi seperti tadi yang dijelaskan juga sama Dr. Ira bahwa kita ada baiknya harus selalu siap dan berhati-hati, terutama pada saat berhubungan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan luka, termasuk luka bakar, yaitu benda panas. Dan sebenarnya kalau berdasarkan penelitian yang saya coba cek-cek, 21,5% luka bakar itu rata-rata disebabkan oleh air panas dan minyak panas. Jadi meskipun terlihat umum, kejadian ini mungkin sering sekali terjadi. Dan kalau dilihat dari lokasinya, sebagian besar itu angka kejadian luka bakar itu terjadi di rumah, sebagian besar, terutama
mungkin di area-areanya yang kaitannya sama Mbak Adel tadi ya, jadi area-area dapur dan sekitarnya. Nah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan masyarakat ataupun kita lebih sering ataupun lebih frekuensinya untuk beraktivitas di rumah lebih sering dibandingkan dengan sebelum pandemi ya. Karena yang tadinya mungkin lebih sering makan di luar, sekarang sudah mulai sedikit-sedikit memasak di rumah. Kayak saya dulu sering beli GoFood dan lain-lain, sekarang saya lebih sering masak air. Enggak, Mas. Tetap aja sama yang makannya di luar, enggak. Jadi kurang lebih ada peningkatan aktivitas kita di rumah. Dan beberapa aktivitas itu seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Adel juga itu berisiko untuk menyebabkan terjadinya luka. Nah, apalagi dalam rangka pandemi ini mungkin ada kekhawatiran kita kalau mau berobat ke rumah sakit dan lain-lain. Tapi tenang saja, di rumah sakit sendiri pastinya tadi sudah ada protokoler dan lain-lain, dan bahkan sudah ada unit-unit khusus ya untuk penanganan luka bakar secara spesifik. Nah, selain itu, kita juga punya produk yang bisa membantu nih kalau misalkan luka bakarnya ringan dan dalam kategori yang mungkin masih bisa ditangani oleh kita sendiri. Jadi kalau misalkan para moms ataupun para parents ataupun bapak ibu sekalian pernah mendengar, kami membawa spirit produk-produk yang natural, jadi dari mayoritas dari bahan-bahan alami. Kita punya produk Mebo yang pertama. Jadi Mebo ini salep luka bakar yang bisa dibeli bebas, jadi tidak perlu dengan resep dokter juga. Kalau untuk luka bakar ringan yang mungkin bisa ditangani oleh kita sendiri, tentunya dengan guidance tadi yang disebutkan ataupun yang dijelaskan oleh para dokter-dokter tadi. Nah, jadi Mebo ini sendiri kandungannya dari bahan alami, jadi ada rimpang-rimpangan, kemudian ada beeswax ataupun madu, di dalamnya ada juga minyak wijen, di mana fungsinya bisa membantu untuk menyerap sisa panas yang ada di luka, meredakan nyeri juga pada luka bakar, mencegah dan mengurangi pembentukan bekas luka. Jadi bekas luka yang muncul itu bisa lebih terminimalisir kalau untuk luka bakar ringan ya pastinya. Kemudian membuat suasana luka menjadi lembab sehingga mempercepat proses penyembuhan luka tersebut. Nah, itu yang pertama untuk Mebo. Yang kedua, kita juga punya nih produk yang agak mirip-mirip dengan Mebo, yaitu adalah Bionek. Nah, Bionek ini cukup unik, mungkin masih belum terlalu banyak yang mengenal. Komposisi dari Bionek adalah hyaluronic acid. Mungkin kalau yang pernah mendengar hyaluronic acid itu terdapat biasanya pada produk-produk kosmetik. Nah, sebenarnya hyaluronic acid ini ada di dalam tubuh manusia, biasanya ada pada mata, kemudian ada pada sendi, dan terutama pada kulit, di mana fungsi hyaluronic acid ini sangat luas sekali. Salah satu manfaatnya adalah melembabkan, di mana karena hyaluronic acid itu bisa mengikat, satu molekul hyaluronic acid bisa mengikat 1 miliar molekul air, sehingga dia efektif sekali untuk menciptakan suasana lembab juga. Nah, kelebihannya Bionek ini adalah low molecular hyaluronic acid dengan berat hanya 200 kilodalton, sehingga penetrasi ke selnya ataupun ke kulitnya jauh lebih baik. Di mana fungsi Bionek ini tadi kurang lebih agak sama dengan Mebo, tapi dia bisa membantu beberapa hal-hal lain yang memang sebelumnya tidak dimiliki oleh Mebo itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau sudah muncul nih, sudah sembuh lukanya, biasanya sering terjadi bekas luka. Nah, mungkin bekas-bekas luka yang ringan, di sini kita juga punya produk yang bisa membantu supporting menyamarkan bekas luka itu sendiri, yaitu adalah Mederma. Dengan kandungan bahan alami juga, ada 3 bahan alaminya. Ada aloe vera, kemudian ada ekstrak bawang, dan yang ketiga ada allantoin. Nah, sebagai informasi tambahan, Mederma ini sudah ada 18 tahun di Indonesia, dan berdasarkan data IMD tahun 2013, Mederma merupakan produk pilihan untuk perawatan bekas luka oleh dokter di Indonesia. Dan Mederma sudah terbukti secara klinis dapat membantu menyamarkan bekas luka, terutama untuk bekas luka baru, dalam waktu 8 minggu apabila penggunaannya secara kontinu. Nah, jadi kandungan-kandungan dari onion extract, allantoin, dan aloe vera tadi sangat-sangat membantu untuk proses menyamarkan bekas luka. Dan Mederma tidak hanya bekerja di permukaan kulit, tapi dia juga membantu untuk meresap dan memperbaiki bekas luka hingga ke bagian dalam kulit, sehingga perawatannya lebih efektif dan bisa lebih menyeruh. Penggunaannya cukup mudah, nanti ini bentuknya gel, jadi tinggal dioleskan saja. Kalau untuk luka baru, bekas luka baru itu kurang lebih digunakan minimal 8 minggu.
setidaknya minimal 2 kali sehari diganti, nanti tinggal dioles saja sambil diberikan gerakan memutar atau memijat. Nah, Mederma, Bionex, dan Mebo tadi dapat dibeli bebas karena memang tidak non-dot kalau istilahnya, atau tidak memerlukan dokter karena kandungan utamanya dari bahan alami, dan dapat dibeli di apotek ataupun di Kombifar Official Store di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan JDID. Sedang ada promonya juga loh. Oke, jadi mungkin itu dari saya, dan semoga kami dari Kombifar sangat-sangat mendukung sekali adanya Burn Support Group Indonesia ini, karena pastinya memiliki manfaat yang sangat edukatif bagi masyarakat di Indonesia. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa lebih luas lagi, dan semoga kami juga bisa berpartisipasi ke depannya untuk kegiatan berikutnya. Itu aja dari saya, Mbak Lisha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini informasi penting juga ya, kayaknya harus sedia Mebo di kotak P3K kita nih, ibu-ibu. Baik, para peserta talk show kita hari ini, bincang-bincang dengan narasumber kita sudah selesai, dan kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Melalui panitia sudah ada beberapa pertanyaan. Kita pilih 3 pertanyaan dulu untuk sesi tanya jawab yang pertama ini. Nanti kalau memang waktunya masih ada akan dilanjutkan ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Mbak Wulansari. Ini ditujukan kepada Dr. Irena, Dr. Ira. Pertanyaannya adalah, dikatakan sebelumnya bahwa penanganan burn support sangat kompleks dan mendalam. Saya ingin tanya, terutama dari sisi psikologis, kepercayaan diri, apakah ada treatment khusus bagi survivor yang masih anak-anak dan dewasa? Apakah ada perbedaannya? Oh maaf, ini untuk Pak Lionel dan Pak Rudi. Tapi pertanyaan seperti ini juga boleh dijawab oleh Dokter Ira kayaknya ya dok ya. Karena ini penanganan pasien luka bakar kan ya. Boleh? Terima kasih dok. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menjawab. Pertanyaannya bagus sekali ya. Memang kadang kami klinisi pun saking berkutatnya dengan masalah klinis, masalah lukanya, masalah survive dari sistem secara keseluruhan ya, vital sign-nya, menyelamatkan organ-organ yang terkena. Jadi malah psikologi pasien itu sering bukannya sering, tetapi kita anggap lukanya selesaikan dulu, psikologisnya nanti. Karena kita lihat pasien pun masih struggle dengan lukanya. Ini kalau yang dirawat rumah sakit ya. Nah, psikologi problem ini biasanya akan timbul, mungkin nanti maksudnya bisa ditanya ke pengalaman dari yang menjadi pasien. Itu dibutuhkan saat kita sembuh dari luka, dirilis dari rumah sakit. Mungkin saat itu sebelum dirilis dari rumah sakit pun harusnya seorang psikolog sudah diajak involve ya untuk merawat pasien, untuk mempersiapkan mentalnya, terutama bila kasusnya berat. Apakah mengenai wajah sehingga waktu kembali ke rumah wajahnya mungkin sudah tidak terkenali saking beratnya luka bakarnya gitu ya. Nah itu mungkin perlu pendampingan yang bukan hanya mendampingi saja, tapi sudah harus bersama-sama dokter atau psikologi itu, ya dokter psikiatri bisa, ke dokter psikolog juga bisa, dan itu sebaiknya sudah dilakukan dari awal. Tentunya anak dan dewasa berbeda penanganannya, tentu saja pasti berbeda. Laki-laki dan perempuan saja berbeda. Dewasa juga pada kondisi-kondisi apakah dia seorang pencari nafkah, apakah dia tadinya model, apakah dia tadinya seorang ibu rumah tangga, apakah dia harus menjadi aktif di media sosial ya. Kondisi saat ini memang wajah dibutuhkan sekali. Nah, itu pasti cara pendekatan psikologinya berbeda. Nantinya tentu Dr. Sandi akan dan kawan-kawan akan membuat suatu slot di mana nanti ada edukasi yang melibatkan para psikolog dan psikiatri ini di kemudian hari bisa menjadi suatu program berikutnya. Nah, sekarang saya coba minta kepada kepada Pak Rudi mungkin ya, atau
penyintas lainnya yang bisa menjawab punya pengalaman atau tidak mengenai konsultasi psikologi ini. Mungkin bisa disampaikan. Ya. Baik, terima kasih Dokter Irena. Pak Lionel atau Pak Rudi, silakan mau menjawab, punya pengalaman pribadi gimana caranya supaya secara psikis kita sebagai penyintas luka bakar menjadi lebih tenang, lebih baik itu. Mungkin Pak Rudi, silahkan duluan Pak, atau gimana? Ya, terima kasih. Memang saya banyak ada juga ya pegang pasien-pasien yang kena psikisnya, terutama memang kaum wanita ya. Mereka tuh sepertinya kaget dengan keadaan yang dia alami. Efeknya memang ini juga sedih gitu ya, kasihan juga. Jadi ada yang, kalau pengalaman saya, jadi ada yang suka marah-marah gitu. Ada juga yang akhirnya mengurungkan diri, rasa PD-nya berkurang gitu. Memang sebaiknya selain penanganan luka itu, juga ada pendampingnya seperti Dokter Irena katakan itu. Kalau untuk anak sih biasanya sih nggak ada ini ya, mereka belum mengerti ya keadaan yang terjadi gitu. Kemungkinan malah psikis dari kedua orang tuanya yang rada takut ya ke depannya nanti ini anak seperti apa begitu. Rata-rata malah wanita dewasa yang bisa kena psikisnya dalam masalah luka bakar ini. Ya, begitu menurut saya. Silakan Pak Lionel. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin saya kurang banyak ya berhadapan dengan sesama penyintas gitu ya. Tapi yang saya hanya bisa menceritakan apa yang saya alami gitu. Jadi untuk efek psikologis yang pertama yang menurut saya merupakan yang terberat yang bisa saya lewati adalah perihal flashback dari kejadian itu. Jadi hari-hari pertama itu kan terbawa mimpi gitu. Jadi bisa bangun tengah malam dengan mimpi bahwa kita mengalami kebakaran itu terulang gitu, kejadian kebakaran itu. Nah itu pengalaman saya, itu saya atasi dengan doa. Jadi saya mohon kepada Tuhan, berdoa supaya ingatan-ingatan flashback ini diangkat dari ingatan saya gitu, supaya tidak kembali. Dan puji Tuhan memang terjadi gitu. Jadi saya hanya mengalami flashback itu 1 minggu pertama di rumah sakit. Setelah itu sampai dengan sekarang hari ini tidak pernah saya alami lagi. Gitu. Itu satu. Dan untuk perihal ya saya lihat juga bahwa tangan kiri saya kan ada perubahan, ada menjadi menghitam dan kemudian bentuknya pun berubah gitu. Cuman memang saya berpandangan bahwa di dunia ini ada 2 hal. Pertama adalah ada hal-hal yang yang terjadi kepada kita yang di luar kekuasaan kita. Dan kedua adalah hal-hal yang terjadi kepada kita yang dalam kekuasaan kita. Yang di luar kekuasaan kita itu sebaiknya jangan terlalu banyak kita habiskan waktu dan perhatian. Contohnya, pandangan orang terhadap kita, jadi terhadap kondisi fisik kita, itu kita nggak bisa kontrol. Itu sama sekali kita nggak bisa kontrol. Atau bentuk lukanya yang sekarang seperti ini, itu sama sekali kita nggak bisa kontrol. Itu ya sudah, itu yang terjadi. Jadi sebaiknya tidak perlu banyak menghabiskan waktu di situ, karena kita menghabiskan waktu di situ stres juga, karena toh kita nggak bisa ubah gitu. Pandangan orang mengatakan kita begini begitu, nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana cara kita memandang diri kita dan bagaimana cara kita membawa diri kita dalam segala situasi. Awal-awalnya untuk masuk ke dalam kafe dengan verban-verban di muka dan di tangan itu, saya udah tahu ini pasti
waiternya kaget-kaget ini kalau lihat muka saya, tapi ya saya cuek aja. Yang penting saya pesen kopi, saya minum, dia kaget, senyum-senyum aja, kita ya sudah go ahead gitu dengan kehidupan kita masing-masing. Saya nggak bisa kontrol itu. Tapi mungkin cara pandang seperti itu membantu kita untuk bisa menerima keadaan kita yang sekarang. Itu mungkin sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lionel. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Sandy dari Megawati Wijaya. Izin bertanya dok, ada anak 5 tahun kesiram air panas dan langsung luka bakar derajat 2 karena kena di tangan kanannya. Akibat ibunya lagi masak air tumpah dan tersiram anaknya. Yang ingin ditanyakan bagaimana kiat dan penanganan cepat agar anak itu jari kelingkingnya bengkok padahal waktu kecil sudah langsung dioperasi. Adakah kiat agar tidak ada side effect untuk anak tersebut? Ya, terima kasih pertanyaan dari Dr. Mega. Dr. Mega ini praktisi ya sepertinya ya. Jadi memang ini kejadian yang sangat sering kami terima ya dok di bidang luka bakar. Kejadian domestik. Jadi kalau untuk anak kecil, tempat paling berbahaya itu adalah justru di rumahnya sendiri. Ya, dari mulai terkena air panas, lalu resiko terkena listrik, colokan-colokan yang terbuka di saklar-saklar rumah kita, lalu banyak sekali hazard-hazard yang ada di sekitar rumah kita itu. Nah, khusus untuk tangan ya, saya menitik beratkan kejadian untuk tangan luka bakar. Karena apa? Karena tangan ini kita fungsinya banyak banget. Dan kecacatan pada tangan ini akan sangat menyulitkan pasien untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya mandiri dia bisa kerjakan. Karena apa? Karena terjadi resiko kontraktur. Tangan ini dipenuhi dengan banyak sendi-sendi kecil. Kalau kita lihat jari kita tuh ada buku-buku jarinya ya. Nah itu aja udah 3 sendi tersendiri. Nah lalu masuk ke telapak tangan kita, itu sendinya sudah tambah banyak lagi. Masuk ke pergelangan tangan kita, itu juga sendi yang beresiko untuk terjadi kontraktur apabila luka bakar. Kalau misalkan kejadian seperti ini, sebaiknya cepat dibawa ke dokter. Dan dokter-dokter yang terlatih untuk menangani luka bakar ini sudah berpikir jauh gitu ya, karena resiko ini bisa dicegah dari awal sebenarnya dengan pemakaian splint atau bidai. Jadi pada saat kita proses penyembuhan luka, kita harus memposisikan tangan itu pada sendi terpanjangnya. Nah, nanti kalau lukanya sudah mulai sembuh, kita masuk dalam fase rehabilitasi. Kalau luka bakar karena air panas, estimasi pada anak itu kira-kira 2 minggu tuh dia udah mulai sembuh sebenarnya ya. Jadi selama 2 minggu kurang lebih dibalut dengan bidai supaya posisi tangan itu sendi-sendinya itu tetap kita pertahankan pada sendi terpanjang. Karena apa? Anak itu secara tidak sadar apabila dia sakit, maka dia akan kembali ke posisi fetus atau posisi bayi. Kita kalau lihat bayi baru lahir tangannya gimana? Tangannya genggam gitu ya. Nah, itu adalah posisi nyaman anak. Nah, itu yang harus kita lawan dengan posisi anti kontraktur namanya. Posisi itu kita berikan bidai, kita berikan semacam papan atau gips ya yang bisa melawan gerakan menggenggam itu sehingga luka itu tidak sembuh dalam kondisi sendi yang pendek, tetapi sembuh dalam kondisi sendi terpanjang. Nah, itu harus kita berikan edukasi ke orang tua. Lalu nanti setelah lukanya sembuh, kurang lebih estimasi 2 minggu ya kalau luka bakar air panas itu, maka kita akan lanjutkan dengan program rehabilitasi medik, yaitu diberikan latihan fisioterapi untuk motorik kasar dan motorik halus pada tangan. Ya, kalau untuk anak bentuknya mungkin seperti bermain, tapi itu sebenarnya adalah latihan untuk motorik kasar, motorik halus, dari mulai memegang botol, memegang gelas, meremas-remas squishy, ya, lalu memindahkan biji-bijian kecil, nah, menulis, mewarnai, itu semua adalah latihan-latihan motorik kasar dan motorik halus untuk mengembalikan fungsi tangan. Dan ke depannya, proses luka bakar itu sebenarnya masih berjalan. Luka yang kita lihat kering di permukaan, sebenarnya di bawahnya itu proses regenerasinya masih berjalan. Kalau ini tidak kita tahan, maka proses itu akan terjadi berlebihan. Nah, disinilah pentingnya kita masuk dengan pemakaian pressure garment atau sarung tangan khusus buat pasien luka bakar yang itu bentuknya ketat, ada pressure-nya, ada tekanannya yang terukur, jangan sampai nyeri ya pasiennya. Nah ini keahliannya Pak Rudi nih, saya selalu konsul sama Pak Rudi ya. Kalau pasien-pasien saya udah mau pulang, pasti saya selalu kasih nomor handphone Pak Rudi. Ibu sebelum pulang harus telepon Pak Rudi,
dan minta dibuatkan sarung tangan khusus untuk luka bakar. Nah, sarung tangan ini harus dipakai minimal 6 bulan. Kalau bisa saya minta setahun. Kalau anaknya bertambah besar, ganti lagi, bikin lagi yang baru. Karena anak kan cepet banget ya tumbuhnya. Atau kalau sarung tangannya itu udah mulai kendor, nggak ketat lagi, bikin lagi yang baru. Dengan harga yang terjangkau yang bisa dibikin oleh Pak Rudi. Kalau kita beli yang merek branded, yang impor ya, itu harganya bisa jutaan sepasang. Tetapi Pak Rudi bisa membuatnya dengan harga kisaran 100-200 ribu. Ini sangat menolong banget buat pasien-pasien saya. Ya, nah ini yang harus kita edukasi ke keluarga pasien, kalau anak-anak ya, ke ibunya terutama atau orang tuanya, supaya bersabar dan mau mengikuti protokol-protokol penyembuhan yang sudah kita edukasikan itu. Dan tetap kalau saya pribadi, saya selalu membuka akses bagi pasien atau keluarga untuk bertanya langsung kepada saya. Karena apa? Karena itu adalah hak dari keluarga pasien untuk mendapatkan penjelasan dan edukasi yang komprehensif, yang paripurna. Supaya kita sebagai dokter juga kita puas dengan kesembuhan pasien dengan kesembuhan yang dicapai oleh pasien-pasien kita. Demikian, Lisa. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Mawan dari brand Kombipar. Ini ada yang bertanya dari Riva Darwito. Mebo bukannya untuk luka pasca operasi ya? Oh, dijawab. Oke, jadi Mebo itu sebenarnya khususnya untuk luka bakar sih. Jadi memang kalau untuk pasca operasi mungkin bukan indikasi utama ya, karena kayak contohnya nih saya tunjukin untuk di kemasannya mild burn treatment, karena kita fokus utamanya Mebo adalah untuk luka bakar. Nah, jadi kalau untuk operasi mungkin off labelnya ataupun bukan target indikasi utama. Itu sih untuk Mebo. Oh, jadi bisa buat operasi juga bisa ya, Mas Mawan? Untuk pasca operasi tergantung balik lagi ke dokternya ya, tujuannya apa untuk menggunakan Mebo. Itu lebih ke kalau mau pasca operasi mungkin butuh advice-nya dari dokter. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Adel. Ini dari Mbak Ulansari. Mbak Adel mohon tipsnya dong gimana kalau orang suka camping atau barbecue supaya aman terhindar dari luka bakar. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pasti pastikan ventilasinya memadai. Kalau outdoor lebih bagus ya. Jadi kalau ada yang nyamber nggak kena apa-apa. Terus jauhkan dari misalnya ada pohon atau daun yang rawan kalau misalnya apinya ke atas nanti kesamber. Terus supaya lebih aman lagi, pastikan alat-alatnya juga berfungsi dengan baik. Dan jangan ada orang yang berdiri di dekat apinya, terutama waktu lagi proses nyalain. Dan pakailah capitnya itu yang agak panjang supaya tangan kita nggak beresiko terlalu terpapar sama panasnya. Kalau perlu pakai glove yang untuk grill juga ada. Terima kasih Mbak Adel atas jawabannya. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Pertanyaan terakhir dari Dr. Gigi Alda untuk Dr. Irena. Dok, saya terkena luka bakar tahun 2019, terkena kompor gas, sehingga terbakar separuh bagian kanan. Sudah 3 kali operasi namun tumbuh keloid. Nah, sampai kapan keloid itu tumbuh terus? Lalu treatmentnya seperti apa? Terima kasih. Maaf, tadi kena area mana ya? Kena bagian tubuh kanan sampai tangan kanan. Oke. Apakah sudah dirawat oleh dokter bedah plastik pada waktu terkena 2019? Sebaiknya memang kita di tahun 2019 kejadian itu, nah luka bakarnya ini juga karena apa? Apakah karena air panas, atau karena minyak panas, atau tersambar api langsung. Nah, ini tergantung dari penyebabnya. Oleh sebab itu penyebabnya kita harus tahu dulu. Jadi pertanyaannya harusnya lebih fokus ya. Nah, saya coba lebih ke masalah scar secara keseluruhan. Scar atau parut
atau bekas luka bakar yang menjadi parut itu memang sangat mengganggu dan penanganannya tidak terlalu gampang, terutama di daerah yang terkena sendi-sendi, siku atau di daerah bahu atau leher ya, meskipun hanya di kanan bisa saja leher terkena, kemudian juga di bagian-bagian yang banyak sendinya. Nah, biasanya skar-skar yang terjadi di daerah itu harus dilepas. Jadi parutnya harus dilepaskan dulu, kemudian dilakukan penggantian kulit supaya kulitnya menjadi baru. Nah, teknik ini namanya teknik rilis kontraktur dan tandur alih kulit. Ini seorang dokter bedah plastik akan mengedukasi biasanya. Karena setelah operasi tadi, seperti yang Dokter Sandy katakan, kita perlu imobilisasi. Kita harus mengistirahatkan posisi-posisi sedemikian rupa sehingga tidak kembali ke posisi fetus. Tidak kembali ke posisi nyaman. Posisi nyaman itu justru harus kita hindari supaya dia tetap lurus, tetap sesuai dengan kondisi-kondisi nantinya ketika sembuh, parutnya bisa tidak menjadi penghalang pada waktu pergerakan. Kalau parutnya ada di sekitar penampilan wajah, misalnya kebetulan kita di daerah wajah, pipi, leher, tangan yang kelihatan, nah itu parutnya kita bagi beberapa gradasi ya. Parut yang masih ringan bisa kita lakukan dengan pemberian obat-obatan oles. Kita oleskan seperti silikon gel dan juga dikombinasi dengan beberapa jenis antibiotika bila lukanya masih basah. Tetapi kalau gradasinya sudah berat sampai terjadi pengkerutan dari area tersebut, maka tetap skar itu harus dibuang. Dibuang, diganti dengan kulit lain kalau masih ada kulitnya ya, karena luka bakar sering sekali kita bermasalah dengan apakah ada kulit cadangan lain untuk mengganti kulit ini. Dan posisi-posisi dari luka di daerah yang kelihatan, itu penanganannya banyak bisa dibantu dengan garmen. Nah, ini ada pahlawan garmen kita, Pak Rudi, sudah menyiapkan dengan harga terjangkau. Tidak boleh malas. Garmen ini walaupun tidak nyaman, tetapi salah satu cara yang ampuh dan sudah terbukti secara ilmiah bisa menekan, mengurangi penderitaan dari timbulnya skar tersebut, parut tersebut. Sayang pertanyaannya saya hanya menjawab secara general karena kita tidak bisa membahas secara detail di arena ini. Mungkin bisa datang bertemu dengan salah satu dokter bedah plastik kami yang ada di Jakarta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Irena atas jawabannya. Para peserta talk show, akhirnya kita selesai dalam rangka tanya jawab. Dan berikutnya adalah peluncuran resmi Burn Sport Group Indonesia. Ada ucapan atau sambutan dari Ketua Burn Sport Group Indonesia, Bapak Rudi Ariwibowo. Silakan Bapak Rudi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, yang terhormat Ibu Irena Sakurarini, yang terhormat Ibu Afrianti Sandi, yang terhormat Bapak Hermawan Hilmi, yang terhormat Bapak Lionel F. Ahijari, dan yang terhormat para hadirin dan Burn Survivor yang hadir di acara ini. Burn Support Group Indonesia merupakan satu langkah kecil kami sebagai bukti nyata bahwa kami di sini bisa kuat bersama-sama melewati masa-masa sulit. Karena apa? Karena luka bakar bukanlah akhir dari segalanya. Demikian dengan logo dari Burn Support Group Indonesia ini. Logo ini terinspirasi dari sebuah tanaman yang bernama Baker's Globe Mellow.
di mana tanaman ini hanya bisa tumbuh setelah terjadinya kebakaran hutan. Bagi kita para penyintas luka bakar, sebenarnya kita masih memiliki harapan. Harapan untuk tetap menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan. Marilah kita wujudkan harapan itu. Oleh karena itu, saya, Rudi Ari Wibowo, sebagai Ketua BUN Support Group Indonesia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi pada hari ini, Jumat 4 Desember 2020, meluncurkan BUN Support Group Indonesia. BUN Support Group Indonesia sebagai komunitas penyintas luka bakar mengajak tidak hanya para BUN survivor saja, juga keluarga, kerabat, teman, dan caregiver lainnya yang peduli dengan kami untuk bergabung dalam komunitas ini agar dapat saling membantu, berbagi cerita suka duka untuk kebaikan kita bersama. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk PT Kombifar yang telah membantu mensupport terbentuknya komunitas ini. Akhir kata, kita berdoa, semoga Allah memberikan jalan kemudahan bagi niat baik kita bersama. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi sebagai Ketua BUN Support Group Indonesia. Baik, para peserta, sedianya video teaser yang akan diputar tidak bisa karena masalah teknis, maka kita lanjutkan pada acara terakhir. Ya. Baik, akhirnya alhamdulillahirrahmanirrahim BUN Support Group bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini bisa memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat, terutama mengenai penanganan dan luka bakar. Dan bagi para burn survivor, diberikan kekuatan dan dukungannya pada pasien luka bakar lainnya di seluruh Indonesia. Baiklah peserta talk show sekalian, sekarang adalah waktunya pengumuman peserta. Jadi ada beberapa hadiah yang diberikan. Pertama adalah pada 3 pertanyaan terbaik, kemudian 50 e-wallet bagi para peserta yang sudah mendaftar. Pengumuman peserta akan diumumkan pada akhir acara, dan sekarang kita tiba pada akhir acara penutupan talk show pencegahan dan penanganan luka bakar. Dan dengan berakhirnya kegiatan ini, saya, Nur Habisyah, selaku pembawa acara beserta narasumber pada hari ini, mohon pamit dari hadapan peserta sekalian. Terima kasih atas segala atensi, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada PT Kombifar yang telah mendukung acara ini, juga pada Asanka Cipta Kreasi yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya acara talk show ini. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada kesalahan maupun sesuatu yang tidak berkenan. Sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.